Halo guys, gue mau nanya nih, kalau kalian lagi naksir sama seseorang terus rela nyamar jadi orang lain demi deketin gebetan lo, modusnya kan banyak nih. Ada yang pura-pura suka kucing, ada yang tiba-tiba suka hiking, mungkin juga ada yang mendadak jadi pendengar yang baik. Ya, itu semua masih masuk akal sih guys ya. Tetapi bayangin, ada raja para dewa yang kelakuannya juga kayak begitu. Serius, ini cerita dari mitologi Yunani guys. Yang dimana ada satu dewa yang paling kuat. Penguasa langit, pengendali petir, raja para dewa nih. Dan namanya kalian sudah pasti tahu, Zeus. Nah, tetapi masalahnya semakin gue baca cerita tentang Zeus ini ya, semakin gue bingung. Dia ini dewa atau apa nih? Katanya ya dia itu pernah berubah jadi angsa, pernah juga jadi banteng, pernah jadi hujan emas. Bayangin, hujan emas tuh kayak apa itu guys? Bahkan ada juga cerita dia sampai nyamar jadi suami orang. Apakah ini cuma lelucon meme internet zaman now? Ternyata enggak loh guys. Cerita absurd ini ditulis ribuan tahun yang lalu dan makin gue dalemin, gue malah nemu sesuatu yang lebih aneh nih. Nah, kalau kalian penasaran kenapa orang Yunani sengaja bikin cerita sampai kayak gini, simak sampai habis backstory-nya. Zeus ini bukan dewa sembarangan. Kalau di dunia Yunani, dia itu ibarat bosnya semua bos nih. Poseidon, Hades, kalah jabatan sama dewa satu ini. Terus ada dewi namanya Hera. Itu istrinya sekaligus adiknya sendiri. Iya, ini di mitologi Yunani, family tree kayak gini udah biasa banget guys. Pokoknya ya, kalau ada rapat para dewa, yang duduk paling depan ya itu Zeus. Kalau ada petir nyamber, orang Yunani kuno percayanya itu adalah ulahnya Zeus. Kalau ada orang yang berbuat jahat, Zeus juga yang dipercaya bakal menghukum orang itu. Intinya statusnya ini tinggi banget guys. Makanya gue makin gak ngerti nih. Kalau memang dia setinggi itu, kenapa malah sibuk menyamar nih? Ada satu cerita, Zeus katanya naksir cewek bernama Leda. Terus apa yang dia lakukan? Turun ke bumi sebagai dewa agung? Enggak guys, dia malah nyamar jadi angsa. Sebenarnya gue juga nggak tahu ya kenapa motivasinya itu harus jadi angsa gitu. Padahal jadi manusia paling ganteng di bumi tuh malah masuk akal. Terus ada juga nih cerita Zeus suka sama putri bernama Eropa. Kalau tadi angsa, sekarang dia berubah jadi banteng putih. Dan yang lebih absurd lagi nih, waktu naksir cewek bernama Danae. Dia nyusup dalam bentuk hujan emas. Hujan guys, apa ini? Gue sebenarnya nggak tahu ya orang Yunani zaman dulu tuh lagi ngapain waktu nulis cerita beginian gitu. Karena belum lagi nih ada cerita dia nyamar jadi suami orang. Nah kisahnya itu berbeda-beda versi gitu loh. Kalau dikumpulin Zeus ini sering ganti skin guys. Ini dewa apa cosplayer nih? Nah di titik ini gue mulai nyadar nih ada cerita polanya itu sama. Dan kalau polanya sama terus berulang berarti ada sesuatu di baliknya. Kenapa raja para dewa yang punya segalanya harus muter-muter nyamar? Awalnya gue pikir jawabannya simple. Oh ceritanya biar seru mungkin. Tapi ternyata beberapa ahli melihat ini dengan cara yang berbeda. Awalnya gue kira emang sesimpel orang Yunani itu suka fantasi gitu. Tetapi semakin gue kulik, orang Yunani kuno itu ternyata nggak pernah bikin cerita asal jadi. Penyamaran Zeus itu bukan cuma sekedar cerita absurd saja. Tapi kayak semacam bahasa simbolik nih. Bayangin deh kalau kalian nonton film, terus ada karakter pakai jas hitam, jalan pelan-pelan di bawah hujan tanpa ngomong apa-apa. Kalian langsung tahu kan? Oh ini orang berbahaya nih. Nah kurang lebih visualnya berpesan seperti itu. Makanya orang Yunani zaman dulu bikin cerita Zeus pakai cara yang sama. Waktu Zeus jadi banteng putih itu tuh simbol kekuatan. Waktu dia jadi hujan emas, itu tuh simbol kekayaan yang bisa menembus tembok yang sangat amat rapat. Waktu dia jadi angsa, kemungkinan simbol keindahan yang menipu duniawi. Jadi mereka itu bukan cuma nyeritain dewa bisa jadi binatang. Tetapi mereka memakai simbol untuk menyampaikan sebuah pesan. Tapi jujur ya guys ya, pas gua tahu teori ini, gua masih ada rasa yang ganjel nih. Oke lah, ada simbolnya. Tapi kenapa harus raja para dewa yang disuruh acting konyol beginian?
Kenapa sosok yang paling disembah justru dikasih sifat yang berantakan, suka bohong, emosian, pencemburu, dan juga doyan nyamar? Nah, disinilah yang bikin cara pandang gue ini berubah. Ternyata cerita Zeus ini yang kita kenal sekarang itu tuh nggak ditulis sama satu orang aja dan nggak muncul dalam satu zaman. Cerita ini berkembang ratusan tahun dari berbeda-beda daerah. Apa yang kita sebut mitologi Yunani itu tuh lebih mirip kumpulan dongeng politik lokal daripada satu buku resmi. Mungkin bisa dibilang juga zaman dulu Yunani itu terdiri dari banyak kota dan juga suku. Setiap kali ada wilayah baru yang bergabung atau ditaklukkan, para penyair bikin cerita baru. Dewa tertinggi kita Zeus pernah datang ke kota kalian dalam bentuk penyamaran. Nah, makanya itu ada Zeus yang terlihat bijaksana, ada Zeus yang emosional, ada Zeus yang kocak, bahkan ada Zeus yang menyeramkan. Penyamaran Zeus itu sebenarnya cara orang kuno menyatukan berbagai suku tanpa harus berperang. Lucunya, walaupun versinya berbeda-beda, semua orang merasa, ya itu masih Zeus. Jadi kalau ada yang bilang Zeus itu tukang modus, ya sebenarnya nggak sepenuhnya salah sih. Tapi kalau kita berhenti di situ, sangat amat sayang loh guys. Karena kita cuma dapat ketawa tanpa bertanya. Kenapa cerita seperti ini bertahan sampai ribuan tahun? Kerajaan Yunani itu kan udah nggak ada. Orang-orang yang pertama kali nyeritain Zeus juga udah lama hilang. Tapi ceritanya itu masih dibahas, dijadiin film, dijadiin meme, bahkan dijadiin situs haram. Berarti yang bertahan bukan cuma karena konyolnya nih. Jangan-jangan orang-orang Yunani itu sebenarnya bukan sedang bercerita tentang Zeus, tetapi mereka sedang bercerita tentang manusia itu sendiri. Coba kita pikir bareng-bareng dulu guys. Kalau tujuan mereka itu cuma bikin dewa paling hebat, harusnya Zeus tampil sempurna. Maha Esa, Maha Agung, gak pernah bohong, gak pernah cemburu. Tapi yang mereka ciptakan justru kebalikannya. Emosian, pecemburu, kadang licik, kadang bijaksana. Dan awalnya gue ini heran nih. Kenapa dewa kelakuannya itu kayak manusia? Tetapi setelah gue pikir-pikir, ya ternyata ya emang itu tujuannya. Bayangin deh, hidup 3000 tahun yang lalu belum ada internet, sains modern, BMKG, bahkan psikolog, ataupun ilmu politik. Tapi manusia zaman dulu mengalami hal yang sama kayak kita. Takut, cemburu, jatuh cinta, haus kekuasaan, perang, sampai bencana alam. Nah dari sinilah menurut gue ya, mereka itu butuh jawaban. Jadi Zeus itu jadi tempat mereka menitipkan semua pertanyaan yang belum mereka bisa jawab. Petir, bencana, perang, hubungan manusia, semua dikaitkan dengan Zeus. Malahan sebagian peneliti modern membaca kisah Zeus ini sebagai cermin masyarakat Yunani kuno yang patriarki, di mana kekuasaan politik dan hukum ada di tangan laki-laki. Contohnya kisah Metis. Di dalam mitologi, Zeus menelan Metis yang lagi hamil. Lalu Dewi Athena lahir dari kepala Zeus. Para ahli melihat ini sebagai simbol direbutnya kebijaksanaan dan otoritas oleh figur laki-laki. Tapi ya balik lagi ya, ada juga ahli yang menganggap itu tuh cuma mitologi biasa aja, bukan pernyataan politik. Karena awalnya gue kira video ini tuh bakal sederhana gitu. Seorang dewa yang nyamar jadi angsa demi begituan sama cewek. Udah selesai. Tetapi ternyata makin dalam dikulik, cerita ini bertahan bukan karena orang masih percaya Zeus bakal melempar petir nih. Cerita ini bertahan karena setiap zaman selalu menemukan cara baru buat bercermin. Yunani kuno memakai Zeus buat memahami dunia. Bangsa Romawi menjadikannya lambang kekuasaan. Peneliti modern membacanya sebagai cermin struktur sosial. Dan internet menjadikannya meme. Karena entah gimana pun juga ya, semuanya merasa pandangan mereka itu paling benar. Padahal ya mungkin aja kita itu cuma lagi melihat Zeus dari jendela yang berbeda nih. Jadinya kalau kalian nanya ke gue nih, Zeus itu sebenarnya dewa petir ya bang? Ya mungkin iya ya, tapi nggak sesederhana itu. Karena Zeus itu tuh bukan cuma dewa guys. Kemungkinan paling besar dia adalah tempat bagi manusia untuk menitipkan rasa takut, ambisi, kecemburuan, harapan, dan bahkan kritik terhadap diri mereka sendiri. Tetapi gimana sama pendapat kalian sendiri nih? Zeus di mata kalian itu seperti apa?
Coba tulis di kolom komentar biar kita itu bisa diskusi dan terjadi diskusi digital guys. Oke chat, so Ambash sign out. Bye-bye semuanya. Suka konten kayak gini? Subscribe biar nggak ketinggalan backstory selanjutnya. See you guys!